Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Kita semua sesuai sasaran kinerja pegawai tahun 2021 dengan tema penguatan akuntabilitas dan profesional PNS. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Laporan panitia kepada yang kami hormati Bapak Kesuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Bapak Ibu Kasih penyelenggara pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, itu dalam rangka satu kegiatan pembinaan hukum dan kepegawaian. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dan khususnya kita beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, izinkan kami atas nama panitia pelaksana penyelenggara untuk menyampaikan laporan. Yang pertama, nama kegiatan yaitu pembinaan hukum dan kepegawaian, sosialisasi sasaran kinerja pegawai tahun 2021, yang harapannya untuk tema kali ini adalah peningkatan akuntabilitas dan profesionalitas
dari PNS pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kemudian Surat Edaran Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyusunan SKP sasaran kinerja pegawai. Dan tentunya yang terakhir adalah DIPA pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Peserta adalah seluruh stakeholder pada kantor Kementerian Agama Tegal dari seluruh unsur yang ada, dari mulai Bapak Ibu Kasih penyelenggara, alhamdulillah ini hadir semua lengkap. Kemudian Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Tegal, kemudian dari unsur pengawas. Adapun biaya bahwa kegiatan ini untuk biaya bersumber dari DIPA pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal tahun 2021. Sebagai penutup, kami sampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan acara pembinaan pada hari ini. Dan tentunya permohonan maaf barangkali dari panitia di dalam rangka menyajikan kegiatan dari tempat, sajian dan lain-lain masih banyak kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Dan pada saatnya mohon perkenan beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Tegal untuk mohon arahan sekaligus pembinaan dan sekaligus nanti membuka acara ini secara resmi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini laporan dari kami secara singkat yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat mengikuti acara pembinaan ini, dan insya Allah ini nanti acara yang terkait dengan penyusun SKP menurut hemat kami sangat penting, karena ini mestinya harus sudah kita terapkan di tahun 2021, kita sudah diuji. Tapi insya Allah nanti dengan setelah selesainya acara ini, nanti mudah-mudahan untuk pemerintah Kabupaten Tegal ada gerakan bersama untuk segera memenuhi ketentuan yang harus kita lakukan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Salam setia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sama lagi, saya tak mengikuti Pak Kasuton. Salam setia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semuanya saja para peserta insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Elsa ini yang nanti menyampaikan materi, bukan dilihat dari piantunnya, orangnya, karena pantas untuk menjadi putra jenengan Kementerian tahun 2018. Berarti sekarang golongan ini tidak apa ya. Tapi ini menguasai terkait dengan SKP karena memang ditugaskan dari BKN. Kebetulan
ini adalah aslinya dari Mejasem. Dari Mejasem wilayahnya Keramat ya, Keramat Pak siapa ya? Oh, Eswanto. Yang kedua, mari kita panjatkan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya lihat untuk kami saja kegiatan ini luar biasa banyaknya. Dan minggu ini pun nanti ketika beliaunya Pak Kamil sudah mundur dari moderasi beragama MOT Master of Travel beserta 33 Kamil se-Indonesia yang berakhir tanggal 10 besok. Kelihatannya tanggal 11 nanti ada launching tata persyaratan dinas yang itu akan diberlakukan di seluruh stakeholder yang terkait, khususnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Artinya nanti kami menyesuaikan Bapak Ibu, nanti kalau itu sudah berjalan, tanda tangan basah itu nanti hanya pada SPJ kan rumah moderasi beragama dan kegiatan terkait moderasi beragama di Surakarta Solo. Kita pun hari ini ada kegiatan yang cukup banyak. Saya lihat PPKB ini hampir seluruh stakeholder terkait, apakah itu MGMP, KKG, kemudian KKM, Porjawas maupun yang lainnya, yang itu serentak akan berakhir dan penyusunan laporannya tanggal 17 Desember. Ini Pak Kasih Dimas, ini di sini, tapi sebentar lagi juga ada acara bimbing juga, bimbing untuk 7 angkatan untuk calon pengantin dan nanti ada lagi untuk remaja, usia remaja. Kegiatan kita cukup banyak, Bapak dan Ibu. Saya pikir monggo kita silahkan untuk memanage. Kalau saya ditanya minggu ini saya full kegiatan, makanya kalau tidak matur duluan tentu saja sudah terpakai untuk kegiatan yang lain. Kunci dari kita adalah jaga kesehatan, manage waktu yang sebaik-baiknya supaya nanti kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, bicara masalah kepegawaian. Setelah Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan, jauh sebelum itu Bapak dan Ibu kita lihat Undang-Undang Nomor 43 1999 yang itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, yaitu tentang pokok-pokok kepegawaian, khususnya berbicara pasal 12 dan pasal 20. Ketika PP 17/2020 tentang manajemen PNS, tentu saja aturan-aturan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 2014 itu banyak sekali. Di antaranya adalah PP 46 2011 yang itu diundangkan tanggal 1 Desember tahun 2011 terkait dengan penilaian prestasi kerja dari PNS. Dirasa PP 46 itu maka perlu di breakdown lagi menjadi aturan dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2021. Apa itu? Yaitu tentang sasaran kerja pegawai yang mestinya itu berlaku sejak tanggal 1 Juni tahun 2021. Bapak Ibu, saya sering menyampaikan absensi dan laporan LCKH di online kita itu sangat-sangat sederhana Bapak Ibu. Silakan masuk ke simbol dari Kanwil. Itu ketika berbicara simbol itu ada SKP, ada capaian SKP, ada nilai, ada laporan harian, ada laporan bulanan, ada laporan WFH. Hariannya ada nilainya muncul. Itu kalau nggak percaya tanya Mas Hasan itu, Mas di print ke saya Pak. Pada saat yang pertama itu lengkap ya Mas, masuk dengan nilai-nilainya enggak Mas. Nah,
Ternyata dalam membuat pun kita harus jeli kepada Ibu. Kalau di aplikasi kita harus jeli. Saya itu ada 11 sistem laporan. Dari SKP itu ada 11. Dan itu setiap 11 itu akan muncul. Kalau kita layanan terkait dengan subbab PU selama 5 bulan, kalau nggak salah saya mencatat 250 kegiatan. Itu kalau terlalu sedikit nanti capaiannya juga akan tinggi nilainya, tapi nanti kalau nggak tercapai nilai kita akan jatuh di penilaiannya. Maka bagaimana nanti kita membuat SKP ini berimbang, dan itu ada tawar-menawar antara bawahan dengan atasan. Tapi selama ini belum ada loh ya, Pak Kasih atau Pak Kasubag atau Pak Lakawa, Pak saya sekian Pak, ketinggian atau enggak, kan belum ada loh. Itu saja kalau tidak ditanya-tanya mana ini SKP-nya, mana ini laporannya, kok belum sampai ke kita. Itu mestinya kan ada itu. Bapak Ibu, sesungguhnya SKP ini adalah tujuannya untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi, unit kerja, atasan langsung ke dalam sasaran kerja individu, yang itu nantinya menjadi dasar pengukuran, yang itu nanti menjadi dasar pemantauan, yang itu nanti menjadi dasar pembinaan kinerja, dan itu nanti menjadi penilaian kinerja. Coba dengan lihat di dalam pasal 6 terkait dengan penilaian berjenjang di dalam Menpan RP nomor 8 tahun 2021 itu. Saya baru memahami membaca, tetapi belum pada aplikasi. Ternyata SKP di Menpan nomor 8 2021 itu ada 2 model. Satu model inisiasi, yang kedua adalah model pengembangan. Model inisiasi itu nantinya ada bagaimana penyusunan rencana kerja SKP, yang kedua ada review SKP, dan yang ketiga ada penetapan SKP, yang itu sampai dengan registranya adalah sampai 2023. Tentu Mbak Elsa nanti akan menjelaskan, dan tadi saya diskusi sebentar di depan, Pak, nanti yang kami sampaikan waktunya sampai dengan 4 jam dan 12 itu terkait dengan SKP dasar. Tidak apa-apa Mbak, kita dasar dulu, jangan sampai kemana-mana, dasarnya dulu dikuasai. Nah ini saya pikir kepala dakwah yang penting, kepala madrasah sanawiyah negeri ini sebagai stakeholder itu harus hadir. Ini nanti kalau di breakdown masing-masing nggak paham, kita tanya lagi ya, karena kita memang ini acaranya penting SKP. Tanya kalau di daerah itu kan Bu, monggo dilaksanakan 1 Juli Bu, daerah ini bertemu gede-gede Pak, belum ada sosialisasi. Nah kalau nanti saya sosialisasi dasarnya apa, memang harus ada penjelasan dari BKN. Kemudian itu nomor 1 ya, nanti kita kaji itu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling penting acara ini nanti SKP itu ada kuota 4 jam sampai dengan jam 12, silahkan diikuti dengan sebaik-baiknya. Nanti penjelasan mudah-mudahan bisa hadir dari Kanwil terkait dengan PP 94/2021 yang ini nanti terkait dengan disiplin PNS. Ini dalam rangka bagaimana kita itu ada penyusunan sasaran kerja pegawai, dan dalam rangka untuk penguatan akuntabilitas dan profesionalitas PNS. Yang kemarin di ZI itu pertanyaannya rata-rata itu terkait dengan akuntabilitas. Yang ada 6 area perubahan, kita itu sering ditanyakan tentang akuntabilitas. Makanya ada kaitannya aplikasi dan seterusnya. Yang itu nanti agen perubahan kita itu akan diundang kalau nggak salah tanggal berapa? 29 November ya, di Jakarta 3 orang, termasuk penganugerahan agen perubahan. Di akhir apa yang saya sampaikan Bapak dan Ibu, saya mengingatkan yang pertama, BIPA dengan silahkan dilihat kembali. Yang ada Pak Guminas segera diselesaikan, seperti MTSN 5 sudah selesai Pak Hamid ya. Itu catatan, dan kemarin diminta kita untuk menunggu dan melaporkan. Setelah itu nanti terkait dengan sisa-sisa yang ada,
Kita sempat kemarin serapan DIPA di urutan 24 dari 35 kabupaten kota, termasuk Kanwil satu lagi 36. Sekarang kita sudah mulai banyak, alias itu sudah masuk ke 10 besar. Ya harapannya kita tetap berpacu, masih ada beberapa waktu, dan kita punya catatan masih nanti memasukkan hibah ke DIPA kita terkait hibah untuk honor ustadz dan ustadzah, yang itu nanti November ini selesai, kita carikan 5 bulan untuk Desembernya 1 ya. Saya hanya matur ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas rawuhnya. 50 orang undangannya mudah-mudahan bisa dipenuhi, dan ini tadi ada yang sampai izin sampai jam berapa itu ya, karena pelayanan. Kita mencari waktu kan sulit juga, karena ini sudah perubahan yang kedua. Ini hampir saja diubah lagi. Tapi kalau diubah lagi kita kan pusing untuk menentukan tempat. Dulu itu di Grandian, pindah ke sini. Ternyata dari BKN sudah 2 kali atau 3 kali itu mundur-mundur ya. Nah sekarang udah lah, nak mundur alon-alon siapa? Tapi nak mundur nggak jadi itu kan ada apa-apa. Ini saja yang saya sampaikan. Dengan menjadikan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, acara pembinaan hukum dan kepegawaian terkait dengan sosialisasi penyusunan sasaran kinerja pegawai tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal pada hari ini, hari Senin tanggal 8 November 2021. Secara resmi kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya lupa terkait dengan moderasi beragama, ini sudah dipacu dan sudah stakeholder terkait sudah dilaksanakan penguatan-penguatan. Giliran sekarang adalah para Katanwil Eselon 2 di Jakarta selama 5 hari. Harapannya 2022 sudah ada penganggaran dan nanti semuanya akan ada penguatan-penguatan. Setelah kepala KUA-nya, kepala kemenangnya sudah, nanti jabatan pengawas. Setelah itu nanti para kepala KUA, para pengawas, para kepala madrasah, dan seterusnya sampai nanti pada tataran pelaksana. Karena apa? Ini sudah masuk ke RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan biasanya kalau sudah RCBMN itu sudah dibiayai dan sudah masuk lolos di Bappenas, dan itu ada anggarannya. Kemarin sudah disampaikan berapa oleh Mbak Ida yang PLT Kepala Biro itu terkait dengan penganggaran terkait moderasi beragama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam sehat untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan nabiyin hamdan lillahi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini Senin 8 November 2021, kami keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tegal bersimpuh di hadapan Ya Allah, memohon ridho-Mu. Mudah-mudahan kegiatan pembinaan hukum dan kepegawaian pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berilah kami kemudahan, bukalah hati dan pikiran kami, karena pada saat ini kami akan belajar bersama. Guru itu bersihkan hati kami untuk menerima ilmu. Ya Allah yang Maha, Rabbana akhina madkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa jalana minaka syuratan nasira. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Untuk sesi acara sudah selesai. Berikutnya menginjak acara penyampaian materi pembinaan kepada panitia atau moderator yang akan memandu pelaksanaan penyampaian materi. Kami persilakan. Sebelumnya selaku pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kurang dalam materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber dari BKN Kandek PIY dan peserta sosialisasi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita diberi nikmat sehat dan sempat sehingga bisa menghadiri acara pembinaan yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, dalam hal ini oleh yang dimandikannya oleh bagian kepegawaian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang sudah tersampaikan di dalam undangan bahwa materi kita yang pertama ini adalah tentang masalah sosialisasi SKP. Kenapa SKP ini menjadi salah satu pilihan dari beberapa agenda pembinaan hukum dan kepegawaian yang diselenggarakan oleh kepegawaian kantor kementerian negara adalah bahwa SKP merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh PNS. Itu poinnya. Kemudian yang kedua, ternyata di dalam SKP itu kita sudah sering mendengar, bahkan sudah melaksanakan. Tetapi bagaimana SKP yang benar sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, itu yang kemudian sering menjadi kadang diskusi, bahkan mungkin perdebatan. Oleh karena itu, kepegawaian kantor Kementerian Agama Tegal pada hari ini sengaja mengundang panjenengan semua untuk mengikuti SKP. Ini acara ini tersedul sampai 3 kali karena mengikuti narasumbernya dari PKN. Tadinya 24 Oktober bertempat di Hotel Grandian di umur 28 karena narasumbernya kita menghendaki dari PKN hadir. Ada peraturan terbaru dari Permenpan nomor 8 2021 tentang sistem manajemen kerja pegawai yang diberlakukan 17 Maret yang mengharuskan implementasi SKP dengan konsep yang perubahan yang baru ini dilakukan pada bulan Juli, dan kata narasumber tadi ada toleransi sampai Juli. Oleh karena itu nanti kita pada siang hari ini kita dengarkan, kita manfaatkan narasumber yang kita nantikan dari BKN. Dalam teori diklat itu ada satu kaidah bahwa ketika kita belajar atau diklat dengan narasumber yang relevan atau dengan kompetensi yang 100%, maka ketika daya serap kita cuma 50, maka kita akan mendapat informasi itu maksimal 50. Tetapi ketika kita belajar dengan narasumber yang tidak relevan atau kemudian tingkat pemahamannya di bawah 100, maka kita akan lebih kecil mendapatkannya. Oleh karena itu, mari kita alokasikan waktu 4 jam sesuai dengan jadwal kita update. Ini sebenarnya dimulai jam 8 sampai jam 12. Tapi kami nanti sudah matur sama dari narasumber bahwa fleksibel. Pada prinsipnya narasumber akan memfasilitasi, insya Allah sanggup 4 jam atau bahkan lebih kalau menghendaki seperti itu. Tapi prinsipnya lebih cepat lebih baik. Poin-poin yang simple itu yang kita bisa terima, yang kita harapkan dan bisa kita aplikasikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengoptimalkan waktu, saya bacakan dulu ini biodata narasumber pembinaan hukum dan kepegawaian sosialisasi asanan kinerja SKP PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal tahun 2021. Nama beliau Mbak Elsa Juwita Sari, sarjana hukum.
beliau lulusan UGM dan rencananya nanti akan mengambil S2 hukum juga insya Allah tahun ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, senang sekali saya hari ini berada di sini karena kebetulan saya tadinya itu dapat tugas ke Klaten. Lalu sama kepala bidang saya, Mbak Elsa ke Tegal aja ya Pak. Kebetulan banget ini Pak, ke Tegal saya cuti tambahan ya Pak. Gitu. Senang sekali saya berada di sini pada hari ini untuk kita hari ini akan sharing aja ya terkait dengan penyusunan SKP. Nah, penyusunan SKP seperti tadi sudah diinformasikan adalah kewajiban kita sebagai PNS untuk membuat SKP itu minimal 1 tahun sekali berdasarkan peraturan yang lama. Kemudian pada tahun ini muncullah salah satu peraturan Menteri Pan-RB yang baru dan mengatur lebih teknis bahwa ada beberapa perubahan terkait SKP yang salah satunya mungkin harus kita ingat-ingat bahwa untuk peraturan SKP yang saat ini apabila tidak tercapai itu ada sanksinya, bahkan sanksinya itu sampai ke pemberhentian dengan hormat. Jadi Bapak-Bapak Ibu mohon untuk bisa mencermati, kemudian nanti bisa didiskusikan dengan timnya masing-masing di kantor seperti itu. Jadi alurnya sendiri SKP itu sebaiknya memang ada alurnya ya. Jadi kita membuat SKP itu harus melihat bahwa ternyata pekerjaan yang kita lakukan selaras dengan tujuan organisasi, khususnya di sini mungkin di Kementerian Agama gitu. Nah, awalnya itu kinerja organisasi ke kinerja individu PNS dimulai dari yang paling atas yaitu rencana pembangunan jangka menengah nasional ataupun daerah. Kemudian masuk ke yang paling bawah lebih rinci lagi masuk ke dalam rencana strategis. Biasanya rencana strategis ini dimiliki oleh instansi pusat. Dengan ini berarti Kementerian Agama Pusat ya. Dari Kementerian Agama Pusat kemudian diturunkan menjadi perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja ini berarti levelnya ke eselon 1 dan eselon 2. Dari situ masuk lagi ke SKP kita yaitu SKP jabatan pimpinan tinggi dan masuk lagi ke bawah ada jabatan untuk JA dan ada JF. Nah, yang nanti kita akan pelajari atau kita akan berbagi diskusi yaitu tentang SKP JPT dan juga SKP JA dan JF, yang mana hal ini sudah diatur sebenarnya ada peraturan baru yaitu PP nomor 30 tahun 2019, kemudian ada diperinci dengan peraturan teknisnya yaitu di Permen Pan-RB nomor 8 tahun 2021. Jadi sudah dari awal semenjak birokrasi ada, kita memang sudah punya kewajiban untuk memberikan kegiatan-kegiatan apa sih yang akan kita lakukan dalam setahun ke depan. Nah, itu awalnya memang dari ini reformasi manajemen kinerja ya. Awalnya ada di PP nomor 10 tahun 1952. Di situ ada daftar pernyataan kecakapan PNS. Jadi bentuknya belum SKP. Kemudian di dalam perjalanannya muncul Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, dari undang-undang itu kemudian diturunkan adanya penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS. Waktu itu bentuknya juga belum SKP. Nah, diatur oleh PP nomor 10 tahun 1979. Nah, karena kita belum pernah menjalankan SKP model baru ini, maka kita akan lebih fokus ke yang model dasar terlebih dahulu. Amanat undang-undang itu menginformasikan bahwa SKP model pengembangan bisa dilakukan paling lambat tahun 2023 bulan Januari. Jadi kita bisa fokus ke dasar terlebih dahulu, lalu secara bertahap kita masuk ke bentuk SKP-nya. Mungkin untuk teori itu sekian dari saya. Nah, mungkin nanti ini akan ditanya jawab, tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan beberapa contoh SKP yang paling mudah. Nah, ini tingkatnya di tingkat eselon 3 ke bawah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk tingkat eselon 3 itu ada suatu proses namanya metrik peran hasil. Metrik peran hasil itu intinya adalah kepala bidang mengumpulkan bawahannya, baik kasih maupun bawahannya juga seperti itu ya, lalu membagi tugas secara merata sesuai dengan tusinya masing-masing. Nah, pembagian tugas itu agar tidak bingung dibikin di dalam metrik peran hasil. Jadi di sini terlihat ya, kepala
bidang pembinaan misalkan ya, namanya sekian, lalu tugasnya apa saja, dijelaskan secara singkat di situ. Kemudian di bawahnya ini di bagian yang sebelah paling kiri ya, jadi namanya kepala bidang, lalu di sebelah yang paling kiri ini ada daftar timnya, yang mana ada kepala subbidang, lalu di bawah kepala subbidang itu ada stafnya, misalkan analis kinerja dan segala macam. Di situ benar-benar dibagi seksi mana yang mengerjakan bagian pekerjaan yang A, terus seksi mana yang merupakan yang menjalankan pekerjaan bagian yang B, seperti itu. Intinya sih memang semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang yang di dalam bagian tertentu itu harus payungnya itu harus SKP-nya kepala bidang. Nah, SKP-nya kepala bidang, payungnya adalah SKP-nya JPT-nya masing-masing. Seperti itu. Jadi memang yang biasanya kita mungkin dibuat sama aja deh kayak tahun lalu, padahal capaian organisasinya mungkin tahun lalu dengan tahun ini berbeda, seperti itu. Nah, ini yang harus kita luruskan, seperti itu. Untuk metrik peran hasil ini bukan suatu kewajiban Anda atau enggak, tapi hanya sebagai salah satu tools yang memudahkan. Jadi tidak bingung, oh pekerjaan A ini dikerjakan oleh seksi mana, pekerjaan kabit yang B dikerjakan oleh kasih yang mana, seperti itu. Ini agak kecil ya, tapi mungkin nanti bisa materinya sudah saya sampaikan ke panitia, bisa dilihat sendiri. Dengan segala keterbatasan waktu, tempat, dan kondisi, kita harus memahami bahwa kita mungkin belum bisa memuaskan 100% dari ekspektasi untuk bisa menuntaskan tentang pengisian SKP secara 100%. Itulah kenapa menurut informasi Koalisi Daerah selaku analis, ketika Kanwil disuruh mengisi SKP dengan regulasi yang baru pun ternyata belum siap, karena sinkronisasi dari berbagai aturan itu ada kemudian tertuang di dalam SKP, dari mulai perbinnya, dari mulai PMA dan macam-macam. Oleh karena itu, mari kita beri aplaus yang luar biasa kami dari kantor Kementerian Agama sekaligus dari moderator menyampaikan terima kasih atas waktunya, dan saya selaku moderator mohon maaf bila mana ada kekurangan di dalam memandu atau memimpin acara sosialisasi SKP pada siang hari ini. Demikian dari kami, kurang lebihnya maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Kasubag TU, Bapak Haji Gajah Masori SAG Magister Hukum, dipersilakan untuk menempatkan di depan. Pada Pak Esa, monggo ke ruang lobi bersama warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah yang saya hormati narasumber dari PKN Anggrek Yogyakarta, terima kasih. Bapak Ibu beserta pembinaan hukum dan kepegawaian anggota penegak dan kepegawaian yang saya hormati, insya Allah tidak butuh waktu lama. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan yang pertama permohonan maaf beliau Bapak Kepala Bagian Tata Usaha antar wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang sekiranya jam ini beliau bisa bersama dengan kita, tapi di luar dugaan secara mendadak beliau pamit dengan Pak Kepala Pak Karno bahwa hari ini beliau harus melaksanakan perintah Pak Kanwil mendampingi Wamen di Solo bersama ini, sehingga beliau menyatakan mohon maaf. Dan oleh karena itu, insya Allah terkait dengan implementasi PP 94 tahun 2021,
Semoga nanti bisa kami jadwalkan pada kesempatan yang lain. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tapi sekedar untuk pengenalan terkait dengan PP 94 2021, kami yakin, saya yakinnya Bapak Ibu sudah membaca, sudah mendalami, sudah memahami, tapi ada beberapa stressing yang perlu dari kantor sampaikan untuk kita semuanya. PP 94 2021 tentang disiplin PNS Bapak Ibu. Monggo kita langsung saja masuk di pasal 1 ayat 4. Apa itu disiplin PNS? Ya, ini biar kita sedikit penyamaan persepsi. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ada dua sanksi terkait dengan disiplin PNS. Yang pertama terkait dengan menaati kewajiban dan menghindari larangan. Nanti apa kewajiban PNS, apa larangan PNS, nanti bisa kita lihat. Yang kedua di ayat 5 terkait dengan pengertian masuk kerja. Supaya kita juga menyamakan persepsi. Masuk kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. Melaksanakan, kira-kira ada tidak yang istilahnya melaksanakan apa masuk kerja tapi jadi yang namanya masuk kerja, nyun sewu, kalau lihat ini bukan absensi saja, bukan. Tapi bagaimana kita keadaan melaksanakan tugas, keadaan melaksanakan tugas. Oke, sepakat? Pak Amir kok kayaknya ayat 6-nya pelanggaran disiplin. Siapa yang disebut pelanggaran disiplin? Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan terkait dengan disiplin PNS. Jadi 3 scoop ya, ucapan, ya suatu saat panjenengan nulis di WA itu juga masuk ya ranah disiplin ya, apalagi perbuatan otomatis. Kemudian di ayat 7-nya apa itu hukuman disiplin? Hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS. Kayaknya bahasanya seru ya, menghukum karena melanggar peraturan disiplin PNS. Siapa saja pejabat yang berwenang menghukum? Nanti coba kita lihat. Oke, ini di pasal 1 kira-kira pemahaman kita sampai di sini saja. Ini. Kita masuk di pasal 2. Apa itu kewajiban PNS pasal 2? Kami membedakan ada istilah kewajiban yang bersifat umum dan ada kewajiban yang bersifat khusus. Di pasal 3 saya membaca ini ada 8 poin unsur kewajiban PNS yang sifatnya umum. Di pasal 3, coba kita lihat. PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Sepatutnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh, hati-hati ini, dengan penuh pengabdian
kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab. Ya, pelaksanaan tugas kita itu betul-betul ada rasa pengabdian. Nah, nanti dampak yang bisa kita rasakan ketika ada terganggu kepentingan kode etik, dan ini nanti bisa kita cermati bersama. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang. Ini adalah kewajiban semuanya. Kita wajib ya. Jadi kita wajib itu punya integritas, bisa menjadi teladan di lingkungan tugas kita, bahkan di luar kedinasan, berarti di masyarakat. Tidak bisa lepas ini. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan. Ada informasi yang contohnya mau pengangkatan, ya belum ada SK di tangan, ya itu menjadi rahasia. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antara kewajiban 8 ini yang paling berat ada Pak Kepala Kabupaten Ibu Turi, ya, Saudara Akun, ya berarti memang berat, gitu ya, berarti PNS itu berat, ya. Nah, kemudian di pasal 4-nya ini kewajiban PNS yang sifatnya khusus. Coba kita lihat pasal 4. Dari mulai menghadiri dan mengucapkan sumpah jadi PNS. Setiap PNS itu wajib. Berarti kalau panjenengan kok merasa belum disumpah, ya silakan lapor ke kepegawaian untuk segera disumpah. Karena berarti ada pelanggaran di situ. Kewajibannya belum dipenuhi. Menghadiri dan mengucapkan sudah sumpah jabatan. Setiap jabatan ya. Kalau tadi PNS, yang kedua itu jabatan. Apapun jabatan. Itu harus ada pengucapan sumpah dan janji jabatan. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, ini sudah biasa. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara. Kira-kira contoh ekstrimnya, ya ada teroris malah panjenengan tutupi ya. Jadi segera melapor. Tugas kewajiban kita melaporkan kepada atasan, ya. Melaporkan ya kepada atasannya. Melaporkan harta kekayaan, ya, LHK, ASN, sudah tidak ada masalah. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Kemudian menggunakan dan memelihara barang milik negara. Silakan yang kita kebetulan diserahi untuk mengamankan BMN, namanya laptop, ya, apa ini, mohon menggunakan dan memelihara, ya. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Ini juga sering menjadi ranah, memberikan kesempatan. Suatu saat kita bisa dibuka Bapak Ibu. Ketika ada pegawai yang memang potensi, tidak kita berikan kesempatan yang baik untuk dia berkarir, itu bisa berarti kita melalaikan itu kewajiban. Bisa ya. Kita dianggap melalaikan kewajiban. Ini kenapa pasal ini? Tidak memberi kesempatan ya. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali berdasarkan surat. Gratifikasi, ya. Mas terus. Oke, ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Ada 8 yang sifatnya umum, ada 9 yang sifatnya khusus. Kemudian sedikit kita masuk di larangan. Apa yang dilarang dari kita PNS? Ini juga kami melihat ada 14 larangan yang bersifat umum, ada 7 larangan yang bersifat khusus. Apa yang bersifat umum? Dari mulai menyalahgunakan wewenang, ya kita melaksanakan tugas ya sewenang-wenang ya,
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, ya. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, ya, perangkap pegawai negara lain, ya. Lanjut, Mas. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional, yang namanya WHO, itu berarti kita pelanggaran. Lanjut. Bekerja pada perusahaan asing, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Contoh ekstrim, contohnya sertifikat tanah kantor umpamanya. Laku nggak kalau di motor? Di sini ada yang ekstrim loh, baik itu bahasanya itu ini, meminjamkan, itu aja nggak boleh loh, meminjamkan, melakukan pungutan di luar ketentuan, melakukan kegiatan yang merugikan negara, menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Apa itu? Menghalangi jalannya tugas menghalangi jalannya tugas kedinasan. Pak OA mau menghijaukan, ya